Baik, selamat datang di sesi terakhir modul pelatihan menggunakan Ekotek untuk perhitungan beban AC ruangan atau bangunan. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah dapat hasil analisis ya. Yang pertama kita dapat maksimum coolingnya berapa, kemudian juga kita dapat total cooling dalam 1 tahun itu sampai berapa, satuannya dalam watt ya, dalam watt hour atau dalam watt seperti itu. Nah, seperti yang tadi disampaikan di sesi sebelumnya, kita bisa menghitung menggunakan Ekotek, kita bisa menghitung dengan dua cara, menghitung beban AC dengan dua cara. Mohon maaf. Kalau menggunakan Sevaira, hasil yang muncul itu langsung hanya satu, hanya maksimum cooling, sehingga kita harus mengkonversi, kita hanya bisa mengkonversi nilai maksimum cooling tersebut menjadi BTUH per hour, dan kemudian dikonversi menjadi PK. Kalau di Ekotek kita bisa pakai dua cara. Ya. Cara yang pertama adalah sama menggunakan maksimum cooling juga untuk menemukan berapa beban PK, berapa PK AC yang harus digunakan untuk ruangan tersebut. Atau bisa juga kita menggunakan total cooling dalam 1 tahun. Nah, maksimum cooling ini biasanya lebih disenangi oleh teman-teman yang di bidang HVAC engineering. Karena kalau maksimum cooling itu simpelnya begini. Ketika pada saat hari sedang panas-panasnya, paling panas misalnya, AC-nya itu masih kuat untuk dinginkan ruangan tersebut dan user tidak komplain. Ya. User tidak komplain misalnya, wah ini kurang dingin, ini kok AC-nya kok lemot ya mendinginkan ruangannya misalnya kayak gitu. Itu tidak akan muncul komplain yang seperti itu. Berbeda dengan ketika kita menggunakan total cooling untuk nanti menemukan beban AC-nya berapa PK. Akan ada saat di mana ketika hari sedang panas-panasnya, AC-nya itu ngos-ngosan gitu ya. Seperti tadi disampaikan di sesi sebelumnya, AC-nya itu akan kerja sangat keras untuk harus mendinginkan ruangan pada saat panas-panasnya itu tadi. Nah, menggunakan metode yang kedua ini kecenderungan mungkin akan muncul komplain dari user, dan biasanya ini dihindari oleh teman-teman yang bekerja di bidang ME khususnya yang HVAC ya, begitu. Nah, jadi silahkan ini kembali ke keputusan pengguna ya, keputusan owner ya, keputusan ownernya mau seperti apa begitu ya. Tentunya akan berdampak ke total PKAC yang harus kita pasang. Nah, ini kita lihat coba satu-satu. Nah, yang pertama dengan menggunakan maksimum cooling. Ini sama ya. Jadi kalau kita lihat angkanya di sini, maksimum coolingnya adalah 27.964 watt. Nah, maksimum cooling angka ini kemudian kita akan masukkan ke konversi. Nah, mengkonversi kilowatt ke BTU per hour. Ya, jadi di sini karena angkanya tadi berapa kita lihat coba. 27.964. Oke, kita masukkan ya. 27.964. Nah, tetapi yang perlu diperiksa di sini hati-hati adalah di sini satuannya dalam watt. Sedangkan di sini dikonversi satuannya dalam kilowatt. Ya. Bisa enggak sih kita masukkan angkanya kilowatt saja misalnya seperti ini ya. Nah, kalau ini kan sudah dikonversi ya, watt ke kilowatt itu kan dibagi 1000. Ya toh, jadi kalau 27.964 watt ya menjadi 27,964 kilowatt. Kemudian kita konversi menjadi BTUH. Nah, angkanya jadi segini ya. 95417, sekian 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 sekian. Nah, angka ini kita masukkan ke kalkulator ya, kita masukkan angkanya 95417. Nah, sisanya di belakang kita abaikan saja ya. Nah, ini kemudian dibagi dengan 9.000.
Ya, jadi 9.000 BTUH itu sama dengan 1 PK. Ya, kita bagi 9.000. Nah, kita dapat angka ini. 10,6 sekian-sekian PK. Berarti untuk setting ruang tadi 20 kali 10 kali 5 dengan atap yang seperti itu, dengan material yang tadi kita sudah setting, dengan user yang 250 orang, kegiatannya seperti itu dan kita sudah setting macam-macam tadi, beban AC-nya berapa? Beban AC-nya 10,6 sekian-sekian-sekian pada saat peak load, pada saat beban maksimum. Ya, 10,6 bisa nggak kita dapat di pasaran? Nggak ada. Ya, adanya 10,5 bisa, atau 10,3/4 bisa, atau mau dibulatkan menjadi 11 PK. Ya, jadi misalnya 10,3/4 bagaimana? 10,3/4 berarti mungkin kita beli AC yang 2 PK 5 buah, ya 10 berarti ya. Kemudian kita beli satu AC yang 3/4 1 buah. Ya, totalnya kan menjadi 10,3/4 PK atau 10,75 PK. Nah, ini yang cara pertama ya, kita menggunakan peak load untuk menghitung kita menggunakan beban maksimum coolingnya, ini tadi ya, maksimum coolingnya untuk menemukan berapa PK AC yang harus kita pasang. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan total cooling load dalam 1 tahun. Ini ya, dalam 1 tahun sekian ini angka ini. Nah, angka ini karena tadi itu kita ada setting pemakaiannya itu berapa jam dalam 1 hari, maka dia harus dikonversi dulu menjadi, karena ini satuannya adalah watt hour, ya, satuannya adalah watt hour, maka harus dibagi dengan total jam penggunaan dalam 1 tahun untuk menemukan berapa watt. Ya, watt hour dibagi hour kan jadinya watt ya. Nah, simple mathematics. Nah, ini kita bagi dulu berarti kan ya, angkanya 64, 74, 72, 32. Nah, angkanya ini ya, 64, 74, 72, 32. Ini karena pemakaiannya tadi weekday dipakai, weekend juga dipakai, maka kita harus bagi 365 hari dalam setahun ya. Oke. Kemudian dia dipakai dari jam 8 sampai jam 4. Berarti kan ada 8 jam pemakaian. Kita harus bagi lagi dengan angka 8 jam. Nah, ini angkanya menjadi 22.173 watt kalau kita pakai cara nilai rata-rata. Nah, ini kemudian apa namanya? Kemudian kita konversi menjadi BTU. Nah, ini ya. Ini 22.173. Tapi kan ini satuannya dalam watt ya. Kita konversi menjadi kilowatt. Konversi menjadi kilowatt berarti dibagi 1.000. Berarti kita masukkan angkanya di sini 22, bukan koma tapi titik ya, tergantung ininya ya. 22,173 kilowatt. Oke. Kemudian kita convert, nah kita dapatlah angka sekian, 75.657. Nah, kita bagi lagi nih, ya. Bagi lagi 75.657. Sisanya kita abaikan, enggak apa-apa, ya toh? 75.657. Kita bagi dengan 9.000. Ya, dapatlah angkanya adalah 8,4 PK. Tapi kita cari di pasar nggak ada 8,4 PK. Bisanya itu 8,5 PK. Itu bisa ya. 8,5 PK berarti kita beli 4 AC yang 2 PK, 1 AC setengah PK. Itu bisa ya. Atau misalnya kita beli 2,5 PK, 2 buah, 5 PK berarti totalnya ya. Kemudian kita beli 2 PK 1 buah, kemudian kita beli lagi 1,5 PK 1 buah. Nah, itu bisa.
Jadi totalnya 8,5. Ini jangan dibulatkan ke bawah ya, bulatkannya harus ke atas. Jadi jadinya itu 8,5 atau 8,3/4 atau mungkin bahkan dinaikkan sampai 9 PK. Nah, kita lihat perbedaannya. Tadi yang pertama kita dapat angkanya 10,6 ya. Nah, ini kalau kita pakai maksimum cooling load sekian, 10,6. Tapi kalau kita pakai average cooling load, angkanya adalah 8, sekian. Nah, ini tinggal nanti keputusan owner dan juga orang ME bagaimana gitu ya. Mau pakai yang mana? Mau pakai maksimum cooling load ataukah mau pakai average cooling load dalam 1 tahun. Tentunya dengan konsekuensi yang tadi sudah saya sampaikan. Setelah itu kemudian teman-teman bisa masuk ke mau pakai menentukan sistem AC-nya yang kayak apa, peletakan AC-nya seperti apa, baik indoor unit maupun outdoor unit dan sebagainya. Kalau misalnya kemudian apa namanya, saya mau beban AC-nya turun lagi, bisa nggak? Mungkin saja bisa ya. Bisa bagaimana? Nah, kita lihat tadi ya, seperti di sesi sebelumnya, kita kembali ke passive gain breakdown, kita klik ini ya, kita cari passive gain breakdown, kemudian kita coba kalkulasi. Kita lihat tadi ya hasilnya, mana sih yang faktor penyebab utama. Kalau tadi kan faktor penyebab beban kalor terbesar dalam ruangan kan user ya, user dan equipment di dalam ruangan. Nah, itu kan kita nggak bisa otak-atik ya. Tapi kemudian kita lihat faktor kedua apa yang paling besar. Nah, faktor kedua kan kalau kita lihat di sini kan fabrik. Nah, misalnya misalnya saya bisa ganti dindingnya, saya bisa ganti lagi plafonnya, supaya value-nya lebih rendah begitu ya. Dan tinggal nanti strategi-strategi yang lain apa. Jadi lihatnya teman-teman dari sini ya, problematiknya atau problemnya itu ada di mana. Nah, silakan nanti bereksplorasi sesuai dengan apa namanya, tentunya nanti ada pertimbangan macam-macam ya, pertimbangan biaya, pertimbangan struktur, pertimbangan pertimbangan kemudahan maintenance gitu ya, macam-macam. Jadi itulah kenapa kemudian diperlukan diskusi dan komunikasi pada saat proses perancangan dengan orang-orang seperti owner, dengan arsiteknya sendiri, karena biasa kita itu orang-orang yang bekerja di bidang ini, itu biasanya sistemnya adalah subkon, jadi orang yang akan mendukung proses perencanaan si arsitek. Ya, jadi komunikasi dengan arsitek, komunikasi dengan owner, komunikasi dengan orang mechanical elektrikalnya, komunikasi juga dengan orang struktur misalnya. Gitu ya. Jadi demikian untuk modul kalkulasi beban AC menggunakan software Ecotech. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu buat rekan-rekan semuanya dalam proses belajar mengajar ya, belajar. Silakan teman-teman bebas saja misalnya mau pakai Ecotech, mau pakai Sepaira atau mungkin mau pakai software lainnya. Tapi prinsip dasarnya adalah arsitek akan lebih banyak berkewajiban untuk bermain-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan ini ya, fabrik, sol air, solar, dan ventilation internal itu kita susah sekali karena itu berkaitan dengan pusat. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga membantu teman-teman semua dalam proses belajar di arsitektur. Kita jumpa lagi di modul-modul berikutnya. Salam sejahtera.